kembali lagi di Berisi Online kita hari ini. Gimana nih kabar kalian semua? Aku harap kalian tetap dalam keadaan yang sehat, tetap bersukacita dan juga berpengharapan teguh di dalam Tuhan. Nah teman-teman, dalam kurun waktu 1 jam, kurang lebih 1 jam, kita bakal sama-sama beribadah bareng nih. Aku mau ajak teman-teman buat fokus ibadahnya. Yuk kita siapin posisi kalian yang terbaik saat ini. Kalian juga boleh siapin tempat kalian yang terbaik saat ini. Kira-kira nih kalau ada hal-hal ataupun suatu hal yang bisa ngedistract pada saat kita ibadah nanti, teman-teman lebih baik mungkin kita tinggalin sementara terlebih dahulu ya, buat kita sama-sama fokus ibadahnya hari ini. Oh ya, jangan lupa siapin juga nih hatinya buat kita sama-sama datang ke hadiratnya Tuhan. Nah, hari ini kita bakal sama-sama belajar tentang God's special treasure. Nah, sebelum itu aku mau bagiin 2 ayat sama teman-teman. Nah, nanti kita bakal baca bareng-bareng kok teman-teman. Tapi sebelum itu aku bacain buat teman-teman terlebih dahulu ya. Teman-teman boleh siapin Alkitabnya biar nanti kita bisa baca bareng-bareng, oke? Nah, ayat yang bakal aku share ke teman-teman kali ini ada di Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Aku bacain buat teman-teman terlebih dahulu ya. Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapakku di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Nah, aku udah baca ini buat teman-teman. Saat ini gilirannya kita buat baca bareng-bareng ya teman-teman. Udah siapin Alkitabnya ya? Oke, kita bakal baca bareng-bareng. 1, 2, 3. Yohanes 15 ayat 16 sampai dengan 17. Ayat yang ke-16. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap. Supaya apa yang kamu minta kepada Bapa di dalam namaku, diberikannya kepadamu. Ayat yang ke-17. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Nah teman-teman, saat ini aku mau ajak teman-teman untuk sama-sama berdoa. Yuk kita satuin hati kita buat berdoa bareng-bareng. Bapa, terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Nya Tuhan, buat setiap penyertaan Tuhan, buat setiap kebaikan Tuhan yang sungguh kami rasakan sampai pada hari ini Tuhan. Kau gak pernah tinggali setiap kami, Kau tetap jagai kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan. Sekalipun kami pergi jauh Tuhan, Kau gak pernah tinggalkan kami. Tarik kami kembali Tuhan di saat kami jauh. Kami butuh Engkau, kami butuh hadirat-Mu, kami butuh kasih-Mu Tuhan, kami butuh anugerah-Mu dalam hidup ini. Karena kami tahu Tuhan, kami gak mampu, kami gak sanggup melangkah tanpa kasih-Mu, kami gak sanggup melangkah tanpa Bapa di surga yang selalu menyertai kami. Terima kasih Tuhan buat setiap kasih-Mu, terima kasih ya Bapa. Tuhan Yesus, hari ini kami sepakat berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang akhir-akhir ini sering merasa bosan, bahkan melakukan aktivitas sehari-hari secara tidak baik sehingga menjadi tidak produktif. Tuhan, kami mohon biar Engkau berikan semangat yang baru, Engkau berikan kekuatan yang baru kepada teman-teman kami ya Bapa. Tuhan, biar hidup kami enggak sia-sia, biar hidup kami boleh jadi terang bagi sesama kami, dan kiranya boleh menyenangkan hati-Mu dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, Engkau sudah kasih 24 jam dalam 1 hari buat kami. Bantu kami Tuhan, berikan kami hikmat untuk bisa kelola dengan baik setiap waktu yang sudah Tuhan berikan. Biar Bapa, kami juga gak lupa untuk terus perbarui iman kami, terus perbarui harapan kami, untuk kami terus datang sama Tuhan. Bapa, kami juga sepakat berdoa Tuhan buat teman-teman kami yang masih sering ngerasa insecure. Tuhan, kami tahu identitas kami gak bisa diubahkan oleh apapun, bahkan dosa kami sekalipun ya Bapa. Kami percaya kami berharga di mata-Mu. Kami percaya Tuhan, kalau Engkau sudah pandang kami berharga, bahkan mulia di mata-Mu Tuhan. Kami gak mau kejar diri kami jadi sempurna, kami gak mau kejar kesempurnaan. Karena kami tahu kami sudah punya Bapa, kami sudah punya Engkau dalam hidup ini Tuhan. Kami percaya Tuhan, kesempurnaan itu akan terus selalu ada dengan bersama dengan kami, menyertai, bahkan dalam kelemahan kami Tuhan Engkau bekerja ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami juga berdoa Tuhan buat masa pandemi ini ya Tuhan. Kami gak tahu Tuhan kapan ini akan berakhir ya Tuhan. Yang satu kami tahu, Engkau tidak pernah tinggalkan negeri kami, Engkau gak pernah tinggalkan kami ya Bapa. Engkau selalu bersama-sama dengan kami bahkan di situasi pandemi ini Tuhan. Kami percaya Engkau ada bersama-sama dengan kami di masa pandemi ini. Kami berdoa Tuhan biar pandemi ini boleh cepat berakhir dan
boleh berakhir sesuai dengan daripada waktumu saja ya Bapa. Biarlah Tuhan pandemi ini akan membawa kemuliaan, akan membawa mujizat, akan membawa berkat Tuhan, untuk boleh anak-anakmu kembali ke jalanmu ya Bapa. Tuhan, kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Kami letakkan Indonesia di dalam tangan-Mu, di dalam tangan yang sudah menciptakan langit semesta bumi. Kami percaya pencipta kami hebat, kami percaya pencipta kami selalu menyertai bangsa dan negara kami. Kami mohon Tuhan sertai setiap pemimpin kami, sertai setiap generasi bangsa ya Tuhan, biar kiranya boleh hidup sesuai daripada rancangan-Mu ya Bapa, dan kiranya boleh memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami serahkan bangsa dan negara kami, sertai bangsa dan negara kami ya Roh Kudus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Shalom teman-teman, aku mau bawain satu ayat, itu ada di Yohanes 15 ayat 16 sampai 17. Beginilah bunyi firman Tuhan, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Inilah perintahku kepadamu, kasihlah seorang akan yang lain. Koin kotor ini dapat mengilustrasikan sebagai kita anak muda yang sering kali dipandang rendah, tidak pantas, tidak bernilai, dan tidak berharga. Sama halnya dengan koin kotor ini. Ketika ia dipenuhi dengan kotoran, seringkali orang menolak untuk memilikinya, bahkan orang tidak tahu jelas nilai dari koin ini. Namun, di saat koin kotor ini dimasukkan di dalam air dan ia dibersihkan, barulah orang dapat menerima dan melihat dengan jelas nilai dari koin ini. Sama halnya seperti kita. Di saat kita merasa dalam keadaan yang tidak pantas, merasa sangat kotor sekalipun, ketika kita mau beri hidup kita untuk dibersihkan oleh Tuhan, mau dipulihkan oleh Tuhan, maka Tuhan tetap akan menerima kita dan Tuhan akan menjadikan kita bernilai di lingkungan sekitar kita. Ingat teman-teman, kalian adalah kepunyaan Allah yang sangat dikasihi dan harus saling mengasihi. Tuhan Yesus memberkati. Halo Jizi, hari ini kita akan sama-sama uji nama Tuhan di tempat kita masing-masing saat ini. Mari siapkan hatimu untuk lebih lagi uji nama Tuhan. Amin. Are you ready guys? Come on. Yay. Tiada lelah, sekalipun ku berjalan dalam lembah kegelapan, ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh gemetar. Katakan semua musuh. Are you ready guys? Come on. Yesus Tuhan, Engkau selalu bekerja di dalam hidupku dan telah menjadi kuatku. Sekarang aku selalu kan meninggikanmu, kesetiaanmu besar di dalam. Teriakan Yesus dahsyat. Katakan imanku tak perlu besar, cukup sebutir pun dahsyat. Karena Dia yang bekerja, bukanlah kuat gagahku. Ku tak takut, ku tak gentar, semua musuh
Yes, thank you God. Thank you Lord. Mari teman-teman, kita mau sembah Tuhan saat ini lebih lagi. Mari siapkan hatimu untuk boleh rasakan kehadiran Tuhan saat ini. Makasih Tuhan, makasih Bapa. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Mari dengan segenap hatimu katakan, hadiratmu memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi baitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari teman-teman, dengan segenap hatimu katakan, yes God. Saat umat mencari wajahnya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru, berdoa, bersujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Oh, hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur. Yes God, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Lebih lagi katakan, hadirat-Mu. Yes God, oh Jesus, dan ku tersungkur menyembah-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Oh syarabatakarabalabalabalabala, hadirat-Mu, hadirat-Mu penuhi kami, Jesus. Yes God. Oh Yesus, oh yes God, penuhi kami Tuhan, penuhi kami. Kita mau sembah Kau lebih lagi Raja, Engkau Raja atas segala raja. Yes God. Oh
hadirat kudus-Mu penuhi baitku, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan. Mari lebih lagi katakan hadirat-Mu Yesus memenuhiku Tuhan. Oh God, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hallelujah, Jesus. Yes, God. Mari lebih lagi kau boleh masuk dalam hadirat Tuhan, teman-teman. Ingat setiap kebaikan Tuhan dalam hidupmu. Dia sangat baik dalam hidup kita, teman-teman. Dan hari ini mari kita mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Mari kita menyembah satu Tuhan, yaitu Engkau Yesus kami. Kami tahu Engkau Allah yang dahsyat Bapa. Engkau Allah yang termulia dalam hidup kami Tuhan. Engkau layak diagungkan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau sembah Engkau lebih lagi Bapa. Yes God. Ora batakara la bala bala. Oh shara batakara la bala 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 bala. Yes God. Kami sembah Kau Raja. Engkau yang layak disembah. Oh Yesus. Ora batakara la bala bala bala. Oh rabatakara la bala 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 shamo. Yes God. Mari teman-teman, mari kau sembah Tuhan lebih lagi saat ini. Mari kau buka hatimu saat ini. Lebih lagi kami menyembah-Mu. Yes God. Yes God. Oh God. Rabatakara la bala 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 bala. Oh shirabatakara la bala 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 bala. Yes Jesus. Yes God. Mari siapa hatimu lebih lagi. Lebih lagi sembah Tuhan. Ora batakara la bala bala. Katakan Hosana. 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 Hosana termulia. Hosana. Hosana. Hosana termulia.
kasih Tuhan. Kalau kami boleh rasakan hadirat-Mu, kami boleh rasakan kasih-Mu Tuhan dalam hidup kami Bapa. Kasih Tuhan. Dan sebentar kami ingin mendengar firman-Mu Bapa. Berikan hati lebih lagi untuk kami mendengar firman-Mu Tuhan. Berikan hati lebih lagi untuk mau mendengarkan isi hati-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya Tuhan. Amin. Shalom teman-teman semua, happy Sunday, selamat hari Minggu untuk setiap kita yang sedang menyaksikan ibadah saat ini. Dimanapun engkau berada, biarlah ketika engkau mendengarkan firman ini, kehidupan setiap kita boleh diubahkan ya teman-teman semua. Melanjutkan tema daripada minggu lalu yang dibawakan oleh Ko Ricardo. Hari ini kita akan melanjutkan dengan tema yang berjudul God's Special Treasure, ya, yang ada hubungannya dengan kasih juga sesama gitu ya teman-teman. Tapi hari ini kita harusnya mengucap syukur ya, karena kita masih dalam keadaan yang baik di tengah kondisi yang kurang baik, tapi Tuhan selalu baik dalam kehidupan kita. Dan biarlah ke depannya kita selalu mengucap syukur untuk setiap kehidupan kita ya teman-teman ya. Jangan lupa untuk mengucap syukur selalu. Mari kita belajar. Saat ini semua orang sangat menghargai dan membutuhkan kasih gitu ya. Sangat menghargai dan membutuhkan kasih. Tapi menariknya ya, gak semua dari kita itu bisa tahu bagaimana cara mendapatkan dan membagikan kasih itu. Gak semua orang tahu bagaimana cara mendapatkan dan membagikan kasih itu kepada orang lain. Gak heran hari-hari ini, bahkan di dunia kita saat ini, seringkali banyak terjadi pertikaian, banyak terjadi egoisme, banyak terjadi perkelahian di sekitar kita ya, karena seringkali kita nggak tahu gimana caranya untuk mengasihi orang lain gitu ya, bahkan mendapatkannya. Kita akan belajar lebih jauh pada satu saat di kitab Kolose. Kalau teman-teman tahu dan sering baca, itu ada jemaat di Kolose ya, dan di jemaat Kolose ini terdiri dari berbagai macam peradaban orang gitu ya, status sosial, terdiri dari berbagai macam etnis, kelompok. Kalau teman-teman mau lihat itu di Kolose 3 ayat 11 yang berbunyi, dalam hal ini tiada lagi orang Yunani atau orang Yahudi, orang bersunat atau orang tak bersunat, orang barbar atau orang skit, budak atau orang merdeka, tetapi Kristus adalah semua dan di dalam segala sesuatu. Jadi jemaat Kolose ini jemaat yang terdiri dari banyak sekali macam orang. Tapi pada satu saat juga ya, kita tahu Paulus yang kita kenal Saulus itu datang memberitahukan status dan identitas yang baru di hadapan Allah gitu. Oh ya, contohnya nih ya, bisa kadang kita di sekolah, kita seringkali bentuk kelompok-kelompok kecil ya. Kita seringkali berkumpul dengan orang-orang yang mirip, bahkan hampir sama dengan kita, betul nggak? Gitu, dan jarang sekali kita berkumpul dengan orang-orang yang berbeda. Nah, seringkali kelompok-kelompok kecil ini, geng-geng kecil ini bertikai dengan geng lain, benar nggak? Karena mereka mempertahankan identitas mereka, mereka mempertahankan status mereka, dan sering terjadi perkelahian, egoisme, pertikaian. Karena gak heran, yang satu merasa lebih tinggi daripada kelompok yang lain. Jadi gak asing lagi. Nah, kita kembali ke Paulus ya. Paulus memberitahukan pada mereka status yang baru, identitas yang baru di hadapan Allah gitu ya. Siapa sih mereka di hadapan Allah gitu ya. Paulus memberitahukan bahwa mereka adalah orang-orang pilihan Allah. Kita buka ayatnya di Kolose 3 ayat 12a. Karena itu sebagai orang-orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya. Kita sampai di situ ya. Tertulis bahwa kita adalah orang-orang yang dipilih, yang dikuduskan dan dikasihinya, teman-teman semua.
Jadi jemaat Kolose dari yang berbeda-beda etnis, kelompok, peradaban, status sosial, mereka diberikan status yang baru, identitas yang baru untuk mereka yang sesuai di hadapan Allah. Dan status baru inilah dan identitas yang baru inilah yang diberikan Paulus juga menjadikan alasan untuk setiap kita boleh mengasihi orang lain, gitu ya teman-teman. Karena kita sudah dikasihi, kita sudah dikuduskan, dan harusnya kita juga mengasihi orang lain. Ada sebuah kalimat yang mungkin akan membukakan lebih dalam pemahaman kita, yaitu seperti ini. Jadi identitas mendahului apa yang kita lakukan. Jadi identitas mendahului apa yang kita lakukan. Jadi siapa dirimu itu menentukan apa yang kamu lakukan. Nah, label orang-orang pilihan Allah ini biasanya dirujukan kepada orang-orang Yahudi, teman-teman, dan bangsa Israel. Oke? Karena ada ayat yang tertulis seperti ini. Sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu, engkaulah yang dipilih oleh Tuhan Allahmu dari segala bangsa di atas muka bumi untuk menjadi umat kesayangannya. Itu. Jadi bangsa Israel juga dipilih oleh Tuhan, ya, menjadi kesayangannya. Apakah bangsa Israel itu bangsa yang besar? Tidak, tapi bangsa Israel adalah bangsa yang paling kecil dari segala bangsa. Tapi kenapa Tuhan pilih? Dia memilih bangsa Israel berdasarkan kasih-Nya. Ya, pilihan tetap sebagai pilihan, terserah pada yang memilih, teman-teman. Dan Tuhan memilih berdasarkan kasih-Nya. Bangsa Israel menjadi kepunyaan Allah. Dan dengan cara yang sama, Tuhan memilih jemaat di Kolose tadi. Dari berbagai macam orang, dari berbagai macam identitas yang lama, tapi Tuhan pilih mereka. Tuhan memilih, mengkuduskan dan mengasihi mereka. Dan sama halnya seperti kita, teman-teman, anak-anak Tuhan, kita tahu bahwa kita adalah anak-anak Tuhan saat ini. Mungkin sebagian kita berpikir bahwa aku gak layak disebut sebagai anak Tuhan. Benar gak? Aku gak pantas kok. Aku gak pantas waktu kita bicara sama mentor kita. Karena aku masih banyak dosa, karena aku masih ragu apakah aku pantas gitu ya, apakah aku layak. Saya juga punya teman dulu, pada satu saat saya punya kesempatan untuk mengundang atau mengajak dia untuk melayani Tuhan, tapi dia bilang, saya gak layak, saya gak pantas, nantilah tunggu saya layak, tunggu saya pantas. Berapa banyak kita seperti itu, teman-teman? Mungkin saya kalau bisa angkat tangan, saya juga angkat tangan saat ini. Tapi saya mau bilang seperti ini, sampai kapanpun kita gak akan pernah layak ataupun pantas untuk menerima kasih Tuhan. Karena kita gak bisa dapatkan itu dengan perbuatan baik kita, dengan kesalehan kita, dengan uang kita, tapi itu pemberian yang Tuhan berikan, gitu ya. Dan harusnya kita menerima itu, dan kita mengasihi Tuhan dengan segenap hati kita. Dan mungkin teman-teman ada yang bertanya lagi, gimana caranya saya menerima kasih Tuhan dengan keadaan saya yang seperti ini? Setiap firman Tuhan itu adalah jawaban, ya. Dan saya cuma bisa memberikan jawaban seperti ini, teman-teman. Tuhan hanya minta kita untuk tinggal di dalam kasih-Nya, gitu ya. Di Yohanes 15 ayat 9 tertulis seperti ini, sebab Bapa telah mengasihi aku, demikian juga aku telah mengasihi kamu. Saya ulangin, seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Tinggallah di dalam kasih-Ku. Yang Tuhan mau kita cuma tinggal di dalam kasih-Nya. Dan bahkan kalau teman-teman mau lihat di kata demikianlah juga aku telah mengasihi kamu, sebenarnya kita udah terima kasih Tuhan. Bahkan sebelum engkau memilih mengasihi Dia telah mengasihi kita. Kita udah terima kasih-Nya. Sekalipun engkau bilang gak layak, engkau udah terima kasih Tuhan. Dan langkah selanjutnya adalah engkau tinggal. Tuhan tidak memilih ataupun menyuruh kita ya. Maksudnya Tuhan tidak meminta kita untuk mencari kasih-Nya, menemukan kasih-Nya, ataupun mengusahakan kasih-Nya. Tapi
Tuhan cuma minta kita tinggal gitu. Karena kita udah terima kasihnya, Tuhan minta kita untuk tinggal. Seperti ranting, ya saya pernah bahas ranting yang melekat pada pokok anggur. Ranting cuma diminta untuk tetap tinggal pada pokok anggur. Nah, saya cuma mau bilang seperti ini. Mari engkau terima kasih Tuhan, engkau lupakan masa lalumu. Terima kasih yang ajaib daripada Tuhan. Dia Tuhan yang mengasihimu, dia Tuhan yang tidak peduli masa lalumu, tapi dia bisa melihat bagian terbaik dari dirimu. Sekalipun engkau gak bisa lihat bagian terbaik dari dirimu, tapi dia bisa lihat itu. Karena dia Tuhan yang menciptakan kita, karena dia Tuhan yang mengasihi setiap kita. Dan ada satu cerita lagi, teman-teman. Ceritanya seperti ini. Dan kita tahu sebuah cerita Matius, ya, seorang pemungut cukai. Matius adalah yang kita kenal sebagai penagih pajak ya di zaman dulu. Matius adalah murid Yesus. Dia dipanggil, jadi Yesus menghampiri Matius, teman-teman, dan juga makan bersama dengan Matius dan orang-orang berdosa, ya, dicatat di Alkitab. Dan semua orang mencerca Yesus. Kok Yesus makan dengan orang-orang berdosa? Gitu ya. Karena memang Tuhan Yesus datang untuk menebus dosa-dosa kita, gitu ya, untuk orang-orang berdosa. Yesus datang untuk orang-orang yang sakit, gitu ya, yang penuh dosa, yang merasa memang tidak layak. Mereka yang bukan cuma merasa tapi memang tidak layak, tapi Tuhan Yesus datang untuk menyelamatkan mereka. Sama halnya juga dengan kita, teman-teman. Yang tadi seringkali kita seperti Matius, ya, benar nggak? Kita dipandang sebelah mata karena pemungut cukai pada saat itu, mereka dipandang sebelah mata oleh masyarakat, gitu ya, karena dianggap menyusahkan rakyat pada saat itu. Dan tidak hanya sampai di mengasihi Tuhan, karena Tuhan sudah mengasihi kita, tapi kita juga bisa mengasihi orang lain. Karena sangat selaras ketika Tuhan mengasihi kita, kita mengasihi Tuhan, dan kita juga harus mengasihi sesama. Di ayat Kolose 3 ayat 12 tadi tertulis, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendah hati, kelemah lembutan, dan kesabaran, teman-teman. Di sini tertulis kenakanlah. Kalau kenakanlah tuh biasanya apa? Pakaian, ya. Kayak saya sedang pakai baju kemeja, ya, kotak-kotak. Teman-teman juga di rumah sedang pakai baju warna merah, warna kuning, dan sebagainya. Tuhan mau kita kenakan kasih, gitu ya. Seperti kita pakai pakaian kemanapun kita ada, kita sedang sekolah, kita sedang kuliah, kita kerja, kita sedang hangout dengan teman-teman, semua orang bisa melihat pakaian kita, apa yang kita kenakan, teman-teman. Dan biarlah ketika orang lain melihat kita penuh kasih, gitu, dan orang lain boleh memuliakan Bapa kita yang di sorga, gitu ya, karena orang lain melihat kita sebagai murid-murid Tuhan. Dan bangsa Israel, ya, teman-teman, yang pernah diselamatkan, ya, keluar dari perbudakan Mesir, itu juga menjadi pengalaman di mana ketika kita tahu pengalaman kita dulu seperti apa, kita ditolong Tuhan, dan itu juga boleh menjadi alasan untuk kita bisa mengasihi orang lain. Kita adalah kepunyaan Kristus, ya. Kita adalah kepunyaan Allah. Identitas kita dipilih, kita dikuduskan, dan kita dikasihinya. Dikasih untuk juga mengasihi orang lain. Apakah dengan kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib Dia sedang memberikan kita hutang, teman-teman? Saya rasa enggak, ya. Dan memang jawabannya tidak. Itu karena kematian Tuhan Yesus di atas kayu salib itu adalah karya penebusan dari Kristus untuk setiap kita, gitu ya. Untuk setiap kita menerima kasih-Nya, gitu ya. Bukan berarti Tuhan sedang memberikan kita hutang, gitu ya. Karena kita mengasihi orang lain itu bukan sebagai pilihan, tapi sebagai kewajiban. Karena apa? Ya, karena
Tuhan telah mengasihi kita, gitu ya. Jadi tanda anak-anak Allah adalah kita juga mengasihi orang lain, teman-teman semua. Saya rasa ini yang bisa saya bagiin ke teman-teman semua. Biarlah apa yang saya bagikan ini boleh memberkati teman-teman, boleh memberkati kehidupan kita semua, bahkan saya sendiri, untuk kita bisa terus diubahkan. Dan hari ini kita menyadari bahwa kita adalah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Seberapa buruknya masa lalumu, seberapa kelamnya dirimu, ya, seberapa merasa engkau gak layak, seberapa engkau merasa engkau gak pantas, tapi faktanya adalah Dia telah mengasihi engkau telah menerima kasih-Nya, dan engkau hanya perlu tinggal di dalam kasih-Nya. Karena kita adalah anak-anak Allah yang dipilih, yang dikuduskan dan dikasihi-Nya. Mari kita berdoa, teman-teman. Bapa, kami berdoa saat ini, biarlah Engkau yang materaikan setiap apapun yang kami dengarkan hari ini, itu boleh mengubahkan kehidupan kami. Karena kami tahu firman-Mu selalu mengubahkan setiap kami. Dan Tuhan, hamba-Mu berdoa, bersepakat hati, bagi siapapun ya Tuhan yang sedang merasa tidak layak, tidak pantas, dan mereka tidak diciptakan untuk memuliakan Tuhan, mereka sedang merasa tidak dikasihi oleh siapapun. Hamba-Mu berdoa ya Tuhan, biarlah mereka boleh menerima kasih-Mu, karena Engkau telah mengasihi mereka sebelum mereka memilih-Mu, sebelum mereka mengasihi Engkau ya Tuhan. Biarlah Engkau yang berikan hati yang baru, roh yang baru, jiwa yang baru, dan peluk setiap mereka ya Tuhan. Mungkin air mata mereka orang lain gak lihat, tapi hanya Engkau yang melihat. Engkau yang berikan kasih-Mu, Engkau yang menjamah setiap hati mereka, sehingga mereka boleh merasakan kasih-Mu ya Tuhan, dan kehidupan mereka berubah, dan mereka juga boleh mengasihi orang lain ya Tuhan. Terima kasih Bapa, kami tutup semuanya di dalam nama-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Teman-teman, terimalah berkat, kasih, sukacita, dan damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, Tuhan Yesus Kristus, dengan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus. Dan Tuhan yang akan memberkati sekolahmu, dia Tuhan yang akan memberkati keluargamu, bahkan apapun yang kau perbuat Tuhan bawa berhasil. Mulai pada hari ini, maka sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya, maka sampai selama-lamanya. Kita terima berkat Tuhan sama-sama katakan, amin.